Halo, berjumpa lagi di BG Channel. Tidak terasa, kita sudah memasuki subtema 3 di tema 1 ini. Pada subtema 3 ini memiliki judul Bersyukur atas keberagaman. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran 1 di subtema 3 ini. Pada pembelajaran 1 akan membahas materi IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Kemudian, tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menyimak teks lisan, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran yang tepat. Kemudian, dengan diskusi dan membaca, siswa mampu menjelaskan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Terakhir, dengan bantuan video, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan lengkap. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Selain tarian daerah dan pakaian daerahnya, Indonesia juga terkenal akan makanan tradisional daerahnya masing-masing. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Nah, sekarang Bapak akan bacakan sebuah kisah dari seorang pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Dengarkan cerita ini baik-baik, kemudian nanti tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Perbedaan dari materi sebelumnya, jika di materi sebelumnya kalian membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca langsung cerita tersebut, hari ini maka kalian harus mendengarkan secara lisan cerita tersebut, kemudian menentukan gagasan pokok dan pendukungnya. Simak baik-baik. Judulnya Dodol Betawi Mak Salma. Paragraf pertama. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir petok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Paragraf kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Paragraf ketiga. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rejeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga.
Nah, berdasarkan cerita tadi, silakan sekarang cari gagasan pokok dan pendukung dari cerita tersebut. Selamat mengerjakan. Nah, tadi kamu sudah diceritakan salah satu makanan daerah khas dari Indonesia, yaitu dodol Betawi, makanan khas dari daerah Betawi. Selain dodol Betawi, Indonesia memiliki beragam jenis makanan yang lain. Kamu bisa lihat di halaman 133. Di sana ada beberapa contoh makanan daerah dari Indonesia. Ada sego jamlang, nasi pecel, lontong sayur, nasi kerawu, dan nasi gudeg. Setiap makanan daerah memiliki cita rasa yang berbeda-beda, khas dari daerah tersebut. Hal itu yang membuat makanan daerah menjadi unik. Pernahkah kamu mencoba salah satu makanan tradisional? Coba ceritakan pengalamanmu dalam bentuk tulisan. Tulisanmu dapat memuat nama makanan tersebut, kemudian nama daerah asal dari makanan tersebut. Kalian juga dapat menuliskan waktu dan tempat di mana kalian mendapatkan makanan tersebut. Apakah ketika sedang berlibur atau oleh-oleh dari keluarga. Akan lebih baik lagi jika kalian bisa menuliskan bahan dasar dan proses pembuatan makanan tersebut. Jangan lupa tuliskan kesan kalian terhadap makanan tersebut dan apa yang harus kita lakukan terhadap makanan daerah. Nah, yang perlu diingat, ini adalah tugas mencicipi makanan daerah lain, bukan makanan daerah sendiri. Ingat. Masih ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Mari kita lakukan percobaan berikut. Hari ini, kita akan melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan dari percobaan ini adalah membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda yang ada di sekitar. Alat dan bahan dan langkah kerja bisa kalian lihat di halaman 135 atau di video ini. Inti percobaannya adalah letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Kemudian, kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan percobaan tadi. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Jika kamu melakukan percobaan dengan benar, maka yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung kedua jika diletakkan piring kaca adalah bunyi arloji pada tabung 1 akan dipantulkan oleh piring kaca, sehingga bunyi dari arloji dipantulkan dan dapat didengar dari tabung kedua. Piring kaca bersifat memantulkan bunyi dengan baik karena berasal dari benda padat. Kemudian, pertanyaan kedua, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Maka bunyi arloji pada tabung pertama tidak akan bisa tersalur ke tabung kedua karena sifat dari gabus yang meredam bunyi atau menyerap bunyi. Bisa disimpulkan, bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spons. Nah, demikian hasil percobaan hari ini. Semoga kalian bisa paham tentang pemantulan bunyi. Demikian pembahasan materi hari ini. Semoga apa yang dijelaskan tadi bisa kalian pahami dengan baik. Jangan lupa jaga selalu kesehatan kalian di rumah. Kita akan bertemu pada materi selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.